Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hamzata Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Allah afrahu lebih bergembira bi taubati abdihi dengan taubat hambanya min ahadikum daripada kegembiraan salah seorang dari kalian saqata yang jatuh ala ba'irihi di atas untanya wa qad adallahu kemudian ia tersesat fi ardin falah di tanah yang lapang. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin dan dalam riwayat Imam Muslim, Allahu Allah asyaddu farhan begitu sangat bergembira bi taubati abdihi dengan taubat hambanya hina yatubu ketika seorang hamba itu bertaubat ilahi kepadanya min ahadikum lebih gembira daripada salah seorang dari kalian kana ala rahilatihi yang mana dia sedang di atas kendaraannya bi ardin falah di tanah yang lapang fanfalatat kemudian terlepas kendaraannya tadi minhu darinya wa alaiha sedangkan di atas kendaraannya ta'amuhu makanannya wa syarabuhu dan minumannya fa ayisa minha kemudian dia putus asa fa'ata kemudian dia mendatangi syajaratan satu pohon fattaja'a kemudian dia berbaring fi dhilliha di bawah naungannya waqad ayisa min rahilatihi dan sungguh dia telah berputus asa dari kendaraannya. Fabainama huwa kadzalika dalam kondisi demikian idh huwa biha qaimatan indahu tiba-tiba untanya berdiri di sampingnya atau kendaraannya ada di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha kemudian dia pun mengambil tali kekangnya lagi. Tsumma qala min syiddatil farah kemudian dia berkata karena saking bahagianya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah dia salah ucap karena saking bahagianya. Jadi dalam hadis ini dikisahkan ada seseorang yang mana dia ini membawa kendaraan untanya. Di atas untanya tersebut semua perbekalannya. Makanan, minuman, termasuk mungkin barang berharganya. Di tanah yang luas ini bisa diartikan fi ardi dawiyatin muhlikatin. Daratan yang tidak ada tumbuhan tandus dan kosong, yakni ini daratannya membinasakan. Orang bawa untanya, perbekalannya berada di atas untanya, di tengah-tengah lapang yang sangat luas tadi, tiba-tiba dia jatuh, untanya terlepas, perbekalannya diambil semuanya. Sedangkan tanah lapang yang luas, apalagi disebutkan di sini tandus, membinasakan, mematikan. Artinya kalau orang di tengah situ tanpa kendaraan harus berjalan berhari-hari tanpa makanan, tanpa minuman, bisa mati. Kemudian karena sudah merasa putus asa, kendaraan saya sudah hilang, makanan minuman pun di atasnya, dia berbaring di satu pohon. Ketika dia istirahat, tertidur, tidurnya pun tidur putus asa ya. Udahlah. Mau melanjutkan perjalanan juga. Kayaknya jauh dari kemungkinan untuk selamat. Minta tolong kepada siapa? Orang-orang pun gak akan ada yang menolong, gak ada orang sama sekali. Ketika dia tertidur, tiba-tiba pas bangun-bangun untanya ada di sampingnya dengan perbekalannya komplit. Itu bahagianya bagaimana itu?
Pasti ada perasaan yang memuncak. Dia rasa dia sudah mau mati. Makan gak bisa, minum gak bisa, perjalanan jalan kaki yang akan cukup jauh tiba-tiba datang. Saking bahagianya orang ini sampai mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya sampai salah ucap. Mungkin kalau ketika kita melakukan satu perjalanan, misalnya di Bandung mau pergi ke Surabaya, di dalam mobil kita menyimpan tas kita. Di situ ada uang, di situ juga dompet kita, di situ juga HP kita. Makanan minuman ada di dalam mobil kita. Di Jawa Tengah kita istirahat. Misalnya kita sholat. Beres sholat, kita keluar, kendaraan kita nggak ada. Bagaimana perasaan kita? Langsung kena hati itu. Mau nelpon siapa? Sedangkan kalau orang yang di hadis ini lebih parah lagi. Kenapa? Di tengah lapang yang tandus. Manusia nggak ada. Kita kehilangan mobil misalnya dalam perjalanan, bekal juga ada di situ semuanya hilang. Kita masih bisa minta tolong pada polisi sekitar situ, orang-orang sekitar situ. Bisa diantarkan ke Bandung lagi, bisa diantarkan ke Surabaya. Bisa ngutang dulu. Tolong antarkan saya ke sana, nanti di sana saya bayar, misalnya itu kan bisa. Kemudian tiba-tiba dalam keadaan pasrah, kemudian dia kembali lagi ke dalam masjid tidur sambil menangis misalnya. Lalu ada orang datang, "Pak, itu mobil Bapak bukan?" Masya Allah, itu bahagianya bagaimana itu. Orang ini lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena hubungannya dengan nyawa, bukan hanya sekedar perbekalan. Kalau contoh kita tadi di Jawa Tengah, mobil kita hilang, kendaraan kita hilang. Ini bisa jadi minta tolong tadi. Tapi kalau ini meminta tolong pada siapa? Maka asbab kematiannya itu lebih dekat. Tiba-tiba datang, saking bahagianya sampai salah ucap. Intinya, orang ini sangat-sangat bahagia. Dan Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang sudah jauh dia. Jauh dari Allah. Maksiat terus, sholat gak pernah, puasa gak pernah. Tiba-tiba orang tersebut tobat. Allah lebih bahagia lagi kepada orang yang seperti ini. Sangat gembira menyambut orang-orang yang mau taubat. Namun tobatnya dengan syarat-syaratnya yang pernah saya bahas dalam bab sebelumnya. Maka untuk itu kita jangan sampai merasa kecewa dengan keadaan kita yang dulunya mungkin sering meninggalkan sholat, mungkin sering meninggalkan puasa, zakat apalagi, maksiat terus, mabuk sana sini, bahkan mencuri, bahkan berzina, bahkan membunuh. Jangan mengeluh. Kenapa? Ketika kita bertobat, Allah sangat gembira kepada kita. Ulama mengatakan gembiranya Allah adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah dari kecil gak pernah berbuat dosa. Dosa pun hanya dosa-dosa kecil. Misalnya kita di pesantren sampai kita dewasa, sampai kita meninggal, Allah ridho pada kita. Ridho. Begitu juga orang yang maksiat dari kecil, bahkan dari balik sampai usia 40 tahun maksiat terus. Tapi umur 40 tahun Allah pilih dia. Allah berikan taufik dan hidayahnya sehingga orang ini bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun ridho kepada orang ini. Gembira kepada orang ini. Lebih gembira daripada orang yang tadi kehilangan bekalnya, kemudian tiba-tiba kembali lagi. Jadi jangan putus asa dengan dosa-dosa kita. Yang penting taubat kita, taubatan nasuha, taubat yang murni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita, gembira kepada kita. Kemudian di akhir hadisnya juga
disebutkan orang ini mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu." Ini tidak dituntut ucapannya, tidak dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena tidak sengaja, tidak terkontrol. Dan ini kisah perumpamaan. Saking bahagianya orang ini sampai salah ucap. Jadi salah ucapnya ini adalah karena kegembiraan tersebut. Kegembiraan macam apa? Berarti ini kegembiraannya yang sangat melonjak. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah, ini Allah sangat gembira, asyaddu farhan, sangat-sangat gembira kepada seorang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Wallahu a'lam.